Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya berada di rumah yang ada di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Ini adalah rumah Gubernur Banten terpilih, Bapak Andra Soni, yang di Pilkada lalu mengalahkan pasangan Airin dan Pak Ade. Saksikan terus tayangan ini karena kita akan bersama-sama melihat rumah Pak Gubernur, bagaimana kisah beliau terhadap rumah ini dan apa saja latar belakangnya. Saksikan terus tayangan ini. Assalamualaikum Pak Gub. Salam, Seko. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Wah, ini rumah kayaknya asik banget nih Pak. Ini emang udah begini bentuknya? Gimana nih Pak? Aslinya rumah BTN lah. Asli terus semua hampir mirip enggak juga sih. Enggak ya? Ya, rumah BTN. Lebih sederhana lagi ya? Ya, rumah BTN gimana sih rumah BTN? Iya. Yang gentengnya kalau 1 tahun tuh pasti remuk. Nah waktu itu kenapa terpikir mau beli rumah nih sini? Pertama saya kan tinggal sama kakak di daerah Ciledug. Nah ini masih masuk Ciledug, cuma beda kelurahan dengan tempat kakak saya. Dan saya sudah familiar sama daerah sini. Kedua, waktu itu kemampuan keuangan saya hanya bisa di sini. Ini pun saya luar biasa berjuang untuk bisa dapatkan. DP-nya dulu masih 13 juta, tapi tanda jadinya itu 300.000. Jadi tadinya saya sebenarnya di kaflingnya belakang, karena saya belum follow up pembayaran berikut, dipindah ke depan. Rezeki saya saat dipindah ke depan, rupanya jalan utamanya di depan. Gitu. Jadi ini rumah nomor 1. Nomor 1 ya? Nomor 1. Luasnya berapa nih Pak? Luas bangunan tipe 36, tanah 90. Ada kelebihan karena saya di hook, ada kelebihan tanah 20 meter. Sampai jadi sekarang masih sama? Tanahnya sama, cuma bangunannya beda ya? Bangunannya saya kan. Tanahnya masih sama? Masih. Rumah Gubernur Banten ini. Ya, Mas. Mantap nih rumahnya. Jadi apa aja yang diubah nih Pak Gub, rumah ini? Kalau dari aslinya ya diubah, ya dibongkar habis ya. Karena kan dulu kan materialnya kan dari ini apa? Batako. Yang kalau dipegang temboknya rapuh. Rontok. Iya. 2013 saya renov. 2013 karena saya punya rencana mau maju sebagai calon DPRD pertama kali. Ya, saya renov. Nah, Bang bisa flashback dikit nih. Sebelum Abang beli rumah, kemudian artinya kan sudah kerja ya. Ya udah. Tapi sebelum itu saya pengen ngobrol soal masa kecil nih, Bang. Abang kan lahir 12 Agustus 76, Payakumbuh. Iya. Itu berapa bersaudara? Saya anak kelima dari berenam. Anak kelima dari berenam. Nah, itu bisa dikisahkan nggak di sana tuh gimana kehidupan Abang awal? Bapak kerja apa, Ibu kerja apa? Terus Abang gimana kesehariannya? Kalau di tempat kelahiran saya kan saya cuma sampai umur 4 tahun. Iya. Tapi memori saya mengingat bahwa saya punya ada 4 orang kakak gitu. Terus saya punya 1 orang adik. Kemudian saya lebih banyak sama bapak. Karena jarak saya sama adik nggak terlalu jauh. Jadi ibu saya ngurusin adik saya. Bapak saya yang bawa saya. Jadi kalau bapak saya terima ada kerjaan di Pekanbaru, ya saya dibawa ke Pekanbaru. Jadi bapak saya itu sebenarnya petani. Petani. Menggarap lahan gitu. Menggarap lahan orang lah. Terus ya ada bakat berdagang juga, tapi banyakkan ruginya. Nah, terakhir di umur 5 menjelang 6 tahun, bapak saya memutuskan untuk Seberang ke Malaysia. Nah, saya dibawa. Abang doang? Ya, pertimbangannya ibu saya nggak mungkin ngurusin 2 anak kecil kan. Saya dibawa. Nah, saya naik perahu tuh. Ke Malaysia naik perahu. Itu memori ya, masih inget saya. Nah, nggak, ketika diajak Abang apa bayangannya?
Ya udah ikut aja, nggak ada ya? Anak kecil ya? Anak kecil ikut bapak kan. Saya kan lebih banyak sama bapak memang. Saya lebih banyak sama bapak saya. Nyebrang lah. Nyebrang. Di sana bapak saya kerja di perkebunan kelapa sawit. Oke. Nah kami di sana tuh nggak punya dokumen, nggak punya paspor. Pokoknya masuknya secara ilegal. Sehingga saya boleh sekolah di sana di dalam perkebunan kelapa sawit ya. Oke. Bukan di kota, di kebun kelapa sawit. Itu milik Milik tabung haji. Tabung haji itu mungkin perusahaan di Malaysia yang mengelola dana haji dan kemudian mereka ada plantation itu salah satunya adalah itu. Iya, iya. Nah kami orang tua saya kerja di situ. 1 tahun kemudian ibu saya, adik saya, beberapa orang kakak saya tidak semua ikut. Oke. Nah tinggal di sana bareng-bareng sampai kelas 5 SD. Iya. Nah, yang lain nggak ada yang sekolah. Jadi adik saya sekolah. SD apa ini gak? Ada SD kebangsaan, nanti saya kasih fotonya. SD kebangsaan. Sekolah bukan SD, sekolah kebangsaan. Oh, sekolah kebangsaan. Oke. Iya. Sekolah kebangsaan Ladang Kota Bahagia namanya. Namanya Ladang Kota Bahagia. Sampai kelas 5. Sampai kelas 5. Nah, diinformasikan bahwa nggak bisa lanjut saya ke SMP. Karena SMP harus di tempat lain dan itu di agak kota, mungkin kota kecamatan ini juga, lah. Bang, perkebunan sawit juga. Ya perkebunan sawit tapi udah agak di kotanya lah. Iya. Dan itu harus boarding. Nah saya nggak bisa karena orang tua saya nggak ada dokumen. Kalau orang tua saya punya dokumen boleh, walaupun warga negara Indonesia, gitu. Tapi pekerja waktu itu memang semua nggak punya dokumen atau yang di situ, Bang? Lebih banyak yang nggak punya dokumen. Dari Lombok, dari NTB ya. Dari NTT juga banyak, kemudian dari Medan, nah paling banyak dari Indonesia lah pekerja di perkebunan kelapa sawit. Pertama karena bahasa, ya. Kedua agama, agama kita kan dominan Muslim. Nah Malaysia kan negara Islam. Nah itu sehari-hari itu selain sekolah Bang ngapain? Main sama teman-teman. Main anak kecil main lah. Nah main saya itu banyak di kebun kelapa sawit, di sungai, manjat pohon, menjerat ayam hutan, kayak gitu-gitu. Si bolang. Iya. Si bolang zaman sekarang. Kemudian SMP nggak bisa, terus gimana langkah? Nah, kelas 5 SD yang lulus naik kelas 6. Saya dibawa kakak saya ke Jakarta. Karena tahu SMP-nya nggak akan bisa di sana. Nggak akan bisa sana. Ibu saya antar saya. Ibu saya pengen saya sekolah, kakak saya pengen saya sekolah. Karena kakak-kakak saya nggak ada yang lulus SMA. Kenapa, Bang? Ya nggak sekolah. Nggak mau atau biaya? Iya, biaya ekonomi. Ya, kakak saya udah pintar, kategori pintar. Kenapa Abang yang sekolahin? Kakak-kakak saya udah kerja kan? Iya. Di perkebunan kelapa sawit. Dan mereka bilang, ya Andra nggak boleh nggak sekolah kayak kami gitulah kurang lebih. Maka saya diberangkatin ke Jakarta. Ibu saya yang antar. Siapa? Kakak saya yang pertama. Oke, udah lebih dulu ya. Yang lebih dulu. Pertama kali di Jakarta itu di daerah Gandaria, Jakarta. Iya. Setahun sekolah di sana, naik kelas 6. Saya kan kelas 5 lagi ngulang. Iya. Kelas 6 kakak saya beli rumah di Ciledug. Rumah sederhana juga. Di Gandaria ini kontrak. Di Gandaria kontrak. Belilah rumah Ciledug ya. BTN ya, program Perumnas dulu. Program Perumnas, BTN bayar tapi nyicil. Nah, KPR BTN ya, kredit kepemilikan rumah, bayar tapi nyicil. BTN, Bank Tabungan Negara. Di Ciledug. Nah, saya bolak-balik. Gandaria Ciledug itu 3 kali naik kendaraan umumnya. Naik kendaraan angkot, habis angkot naik Metro Mini 2 kali. Dan itu saya lakukan pulang pergi setiap hari sekolah. Dulu Sabtu masih sekolah. Muka Saya ikutnya ini PMR, Palang Merah Remaja saya. Nah SMP saya tetap di sana. Di Gandaria. Pulang pergi. Nah di kelas 2 SMP saya mulai masuk pagi. Nah di situ saya sering terlambat. Maaf, saya masuk siang. Pulangnya, sekolahnya itu selesai sore kan? Iya. Pulangnya itu sering terlambat lah, sehingga saya sering nginep di rumah teman saya. Namanya Bang? Aji, Aji. Yang kemudian hari Aji ini jadi kakak angkat saya, karena bapaknya
minta ke orang tua saya, ke kakak saya untuk saya jadi anaknya dia. Ya, jadi saya sama Haji terus. SMP di situ, SMA saya terima lagi negeri di daerah situ juga. Nah, kelas 2 SMA saya dipindahkan ke Jogja. Bang, bentar. Pas abang bilang diangkat anak terus diminta ke kakak orang tua, abang apa yang dipikirin ya? Ya saya mau aja. Orang saya pikir waktu itu Dimudahkan jadi gitu ya? enggak juga, karena saya mikirnya saya ada teman kan. Oh, sesimpel itu aja Ya, Bang, ya? saya ada teman, rumah saya dekat dari sekolah. Kebayang loh tiga kali naik bus tuh pulang. Namanya usia segitu kan pengen mainnya kan besar. Saya lebih banyak main di perjalanan kan, di bus itu. Dan memang orang tuanya baik dan dekat dari sekolah aja. Pindah tuh Bang, SMA-nya tuh. SMA kelas 2, saya dipindahkan ke Jogja. Kenapa? Ada pertimbangan lah ya, ada pertimbangan. Abang sama Aji atau abang Ya aja? dua-duanya, saya sama Oke. Aji, saya sama Aji. Pindahin ke Jogja, di Jogja itu saya bergaul banyak dengan aktivis-aktivis. Iya. Jadi kenal banyak lah, kenal aktivis, gimana kehidupan mereka, gimana diskusi, gimana. Tapi saya kayak gitu aja. Saya masih SMA. Kita tahun 93. Nah, lanjut kelas 3 saya pindah lagi ke Bandung. Karena pertimbangan yang Karena lain. nggak betah di Jogja. Ya tadi dunia aktivis dan saat itu kan apa Pergerakan masih represif ya, apa namanya, pemerintah saat itu agak represif ya. Nah, saya pindah ke Bandung. Nah, saat pindah ke Bandung, menjelang masuk sekolah, final Piala Dunia tahun 94, Brazil lawan Italia, adu penalti. Itu bapak angkat saya kena serangan stroke, meninggal. Nah, itu Sebelum saya belum final, Bang? pas final. Pas final Piala Dunia, makanya nginget terus di situ bulan Juni ya. Kalau nggak salah saya bulan Juni. Saya belum mulai masuk sekolah kelas 3. Nah, adik-adiknya bapak saya, terus si Aji dan adiknya serta kakaknya bilang ya terus aja kita di sini bareng-bareng. Ya udah, saya tinggal di situ tetap sampai lulus SMA. SMA mana Bang? Di mana? Bandung. Di Bandungnya SMA namanya 10 November. Oke. Swasta. Swasta ya Bang ya? Kalau di Jakartanya SMA 46. Iya. Di Jogjanya di Texas. Di Jogjanya SMA Bhinneka. Kelar nih Bang. Kelar SMA. Saya tuh sebenarnya keterima di Unpad. Oke. Di program PAAP. Ya. Yang diploma 3-nya. Tapi saya nggak punya uang. Keluarga angkat saya, tante saya dan lain itu minta saya lanjutin sekolah dan mereka akan bayar. Ya. Oke. Terima aja pokoknya Unpad itu ya. Ya terima aja, ambil aja. Akhirnya saya memutuskan untuk saya mau ke Jakarta. Ya udah, saya berangkat ke Jakarta. Kenapa Bang? Ya kan bapak angkat saya udah nggak ada, saya nggak mau jadi beban. Nggak enak. Ya, saya nggak mau jadi beban. Ya, Abang kan, ambil sendiri atau pertimbangan ngobrol sama kakak sama enggak, saya ambil sendiri. Waktu itu kan saya rajin olahraga hoki. Jadi saya cuma bawa stick hoki, kemudian itu tahun 95 sendiri. Terus berapa ya di Jakarta? ke rumah Abang? Enggak, justru Jakarta pertama kali, hari pertama saya tidur di, nggak ada teman yang bisa saya tumpangin malam itu. Saya nyampainya malam. Jadi saya tidur di Pasar Cipete Kolong. Iya. Kalau tahu Pasar Cipete itu. Tahu. Pasar Onderdil. Iya. Saya sempat tidur di situ karena di atasnya kan ada biliar. Iya. Nah, pagi sampai subuh. Habis itu saya baru ke rumah teman saya dekat-dekat situ. Sarapan di situ dan sebagainya. Ya habis itu dah saya nyari kerja. Akhirnya saya kerja di bangunan. Jadi bangunan, kuli bangunan saya. Kuli bangunan Ngaduk dulu. gitu? Ya, bobok-bobok Masang. tembok. Karena saya kerja di perusahaan elevator. Kita bagian elevatornya 24 lantai di Pecenongan. Red Top Apartemen namanya. Iya. Ya udah di situ 6 Berapa lama, bulan. Bang? 6 bulan. Oh, kerjanya. 6 bulanan. Lebih lah 6 bulan. Jadi ya pas kerja itu saya ada teman, ini anak pinter banget. Menurut saya ya pinter. Nah,
Kita ngomong-ngomong, saya bilang kamu kuliah lah. Terus mahal kuliah katanya. Saya bilang ya ada kuliah murah, kamu ambil teknik aja gitu. Akhirnya dia ambil formulir di Politeknik Swadharma, punya BNI loh sana. Nah di saat itu saya ambil formulir, kamu kapan? Dengan jawaban yang sama saya bilang saya nggak mau uang. Jadi dengan contoh yang saya sobek ini, berat sama-sama saya kuliah. Saya bilang udah ya saya kuliah, akhirnya saya kuliah. Saya ambil diploma 3 manajemen perusahaan. Uangnya yang nggak ada hasil kerja itu? Ya, dan murah memang kuliah, murah lah ukuran untuk kuliah murah. Walaupun untuk orang nguli ya mahal juga. Normal apa gimana kuliahnya, Bang? Ya malam. Oke. Karyawan gitu? Ya malam. Ya, Ismon. 97, pasca saya cuti. Saya berhenti kerja kan? Di kemudian saya dapat tawaran pekerjaan dari teman saya jadi messenger barang-barang tersurat tahun 98. Nah, kerja saya kuliah lagi. Nyambung yang tadi? Nyambung tadi. Jadi saya itu diploma 3 saya selesai 5 tahun. Nah, messenger, tadi saya hafal jalan. Kalau kita ngobrol tadi kan saya hafal jalan kan. Karena saya hafal banget. Karena saya biasa nganter surat, nganter dan ngambil sekarang. Kemudian Dulu yang masukin kotak pos gitu gak sih, Bang? enggak, ada juga, Ah. tapi kita nggak boleh masuk kotak pos. Harus ada tanda tangan. Iya. Lalu Berapa lama itu? karir dia itu messenger itu mungkin sampai tahun 98, 99, 2000 lah. Nah 2001 saya udah mulai dekat sama istri, calon istri. Itu teman SD saya sebenarnya ketemu lagi. SD berarti kan di kampung? Enggak, saya nggak pernah sekolah di kampung ya. Oh, yang di Gandaria? Gandaria. Iya. Saya nggak pernah Dari tinggal ya? lama di kampung. Iya. Nah, kami kerja bareng lah di perusahaan yang sama. Dia jadi front office, saya tetap messenger. Kalau messenger itu kan belel kan, malu juga kita. Jadi kan diajak nikah nggak bakal mau. Oh iya. Nah, yang paling rapi itu sales. Sales itu pakai dasi kan? Pakai dasi. Nah, bayangan saya enak aja. Ya, akhirnya saya menawarkan diri menjadi sales, diperkenankan oleh pimpinan saya dengan catatan nggak ada gajinya. Nah, sales nggak ada gajinya, sales itu dari komisinya. Apa-apa lah saya bilang saya coba aja. Tapi kalau saya nanti gagal, saya boleh balik lagi ya. Ya udah, saya coba itu. Alhamdulillah, saya nyales. Nah tadi itu kan kita cerita Edi Turo. Iya. Ya kan? Edi Mas Turo namanya, kawan saya. Nah, kita ngobrol kerja gitu. Nyales itu saya harus canvassing. Canvassing, door to door, menawarkan jasa pengiriman. Dan alhamdulillah dari sales itu saya selanjutnya dipromosikan jadi kepala cabang 2001. Sampai akhirnya bisa beli rumah ini, Bang? Belum kepala cabang 2001. Kalau cabangnya di daerah Cikarang. Ya. Nah, hampir kurang dari setahun saya dipromosiin lagi jadi manajer, balik lagi ke Jakarta di Mampang kantornya. Nah, manajer kan sudah ada punya penghasilan tetap dan sebagainya. Terpikirlah untuk ngambil rumah. Nah, ngambil rumah karena saya punya pemahaman bahwa ya malaikat kan nggak tahu rumahnya Pak, rezeki siapa gitu kalau nggak punya rumah kan. Saya ambil rumah, cari-cari, cerbuk yang saya sasar dan dapatlah komplek ini perumahan Pondok Laka Permai. Karena ini adanya di kampung Pondok Laka, Penyuluhan. Nah, waktu itu rumah yang saya empati sekarang ini adalah jatuhnya ini bukan jalan utama, justru di belakang rumah saya ini karena dia tanahnya simetris. Tanahnya simetris, kalau ini nggak simetris nih, agak ini. Saya bilang jingjet. Iya, jingjet. Terus tanda jadinya waktu itu sekedarnya aja 300.000. Nah, saya diingatkan seminggu kemudian harus nambah. Nah, seminggu kemudian saya nggak nambah. Rupanya karena saya nggak nambah, yang di sana diminati orang lain. Oke. Nah, ya itulah perjalanannya. Akhirnya saya dapatnya ini. Nah, ini ada kelebihan tanahnya karena dia jingjet tadi, dia nggak simetris.
ada kelebihan 20 meter. Iya. Dan berkembangannya di depan ini akhirnya pembebasan lagi, akhirnya jadi jalan utama. Makanya rumah saya jadi blok A1 nomor 1 yang berujung 5, yang di belakang saya 9. Nah, abang nikah dulu apa setelah punya rumah dulu? Punya rumah dulu. Punya rumah dulu Saya nih. punya prinsip begini, kalau saya datang ke calon mertua, Nah, saya akan percaya diri. Pak, saya mau lamar anak bapak, saya nggak punya apa-apa tapi saya punya rumah. Sebagai orang tua kan dia lebih tenang, anaknya udah punya rumah gitu. Nah, sekarang agak ini dulu. Gimana dengan siapapun gitu pemirsa kita yang dia mau menikah dengan anak orang, tapi ini posisi cowok ya, tapi dia belum punya rumah, tapi dia punya pekerjaan. Gimana Ya caranya? kalau memang udah jodohnya ya jangan ditunda-tunda. Beranikan diri saja. Beranikan diri kan karena menikah itu kan tanggung jawab. Ya benar menikah tanggung jawab kan. Dan ya kalau di jalan yang sungguh-sungguh, di jalan yang menikah ada rezeki mengalir, jangan takut kan soal rezeki. Kita rezeki nggak ketukar, tapi juga nggak nyamperin. Harus dikerja. Abang yakinin orang tua istri. Ya, Oke dia langsung. oke. Anaknya udah mau. Ya. Saya kan memastikan juga karena kan nyari rumah ini bareng istri juga, bareng calon istri. Kami nggak pakai tunangan. Karena kan teman SD, SMP, SMA. SMP juga. SMP bareng. SMA setahun bareng di Jakarta. Saya kan minta ke Jogja. Iya. Oke. Jadi istri saya juga kuliah malam loh. Siap, bang. Kita kan ada masalahnya, bang. Anak berapa gitu? Iya. Ini kalau di sini sih 3 ya, bang. Tiga. 3. Saya laki-laki semua. Saya nikah tahun 2003, 2004. Berarti nggak lama beli rumah? Nikah? Iya. Dalam rangka itu, belum sebenarnya DP-in rumah lah yang lebih pas. Iya. Belum kebeli itu DP-in rumah. Aduh. Nakal aja. Ya, niat lah ya. Iya. Saya nikah di Ciledug. Besar-besaran gitu, bang. Ya enggak lah, saya cuma punya, ya enggak bisa saya cerita lah intinya. Iya. Oke. Saya nikah itu sangat sederhana. Kemudian ya saya sudah mantap lah untuk menikah. Umur saya waktu itu 27. Saya dengan istri saya hanya beda sebulan umurnya. Jadi kami sama-sama bekerja dan ya sama-sama punya niat untuk menikah dan juga sambil ngurusin orang tua kan. Terus Orang tua abang datang, orang ya nikah datang. Lengkap lah, kami lengkap, orang tua lengkap juga. Lagi ya, terus perjalanan ini karena nggak gampang. ya namanya rumah tangga ya biasa lah ya, namanya rumah tangga kan menyatukan perbedaan ya, Iya. bukan ya memang kami berbeda kan. Kang Toprak apa tuh? Hah? Kang Jabu. Ini rumah saya kayak gitu. Iya siap. Ya kan? Kalau dulu tukang patri kali yang lewat ya? Nah, tukang Patrik kayak gitu. Enggak gitu. Kayak gini. Saya juga baru tahu tukang jagung ini kayak gitu. Tapi ada perkembangan yang terlewat oleh saya. Nah, terus Itu langsung saya punya bang. anak 3. Iya. Dan semua anaknya lahir di sini. Ya, dan Made in Ciledug gitu, Bang? Made in Ciledug. Tradisi orang tua saya, mertua saya, hari-harinya ditanam. Iya. Kalau tradisi bapak saya, kampung saya, hari-hari dibuang ke sungai. Ya. Ini ditanam di rumah ini. Itu ada pojok situ. Oke. Jadi kalau anak saya pilek sama mertua saya dicolok-colok kayak gitu. Begitu kan? Bener. Saya nggak tahu hubungannya apa, tapi itu. Ya, kemudian ada rezeki, saya beli satu rumah kawan yang dijual supaya dekat dengan orang tua, jadi orang tua pindah ke situ. Orang Mertua saya. Oke. Kalau orang tua saya tetap di kampung. Terus 2005 saya mulai bisnis kargo sendiri dan kantor pertama saya ruangan ini. Ruang Tapi tamu masih ini. kerja di. Udah enggak, saya enggak Oh, pernah. abang mendirikan. Saya bermilih untuk keluar dan saya buka usaha sendiri tahun 2005. Kan bisa bang sambil nyambi gitu. Ya nggak boleh lah. Kenapa abang prinsip abang apa? Ya enggak, itu kan nyolong namanya. Masa perusahaan dalam perusahaan? Bisnisnya yang sama. Bisnis sama. Sama. Oke. Cuma memang jenis customernya berbeda. Tapi nggak boleh. Saya waktu itu
bisnis itu terpaksa sebenarnya, karena saya udah males lah kerja sama orang, ujungnya gini-gini aja gitu. Ya udah saya buka usaha sendiri 2005, 2006, 2007 berkembang pesat, terus legalitasnya saya urus. 2008 saya mulai dapat customer dari luar negeri. Ya, peaknya itu sejak 2009 sampai dengan 2011 itu saya menjadi salah satu ekspedisi yang menguasai satu bidang lah gitu, di Indonesia. Nah, 2013 kenal politik, 2014 nyalon. Jadi anggota Jadi, DPRD ya. jadi anggota DPRD, jadi lebih banyak beraktivitas politik, usahanya agak turun. Karena bisnis kargo itu kan bisnis keras ya, kepercayaan orang ya percaya sama kita gitu kan, bukan orang pegawai kita. Iya. Ya akhirnya ya usahanya ya sosok biasa aja. Sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada, tapi ya sosok lah biasa aja. Nggak- biasanya juga nggak fokus lagi gitu. Gitu. Dan istri saya tidak bekerja. Tahun berapa tuh, Bang? Istri saya itu mulai anak saya yang kedua. Hamil anak kedua masih kerja. 2010 tuh ya. 2026. 2006. 2007 udah nggak boleh sama saya kerja. Ya, udah lumayan, rezekinya udah lumayan. Ya udah gitu. Nah, Abang memaknai kehidupan berumah tangga ini gimana, Bang, menjelaskan? Kan artinya ada pasang surut, ada rezeki juga, Bang, di situ. Iya, kan saya bilang roda berputar. Kemudian hidup itu kan pengulangan aja, pengulangan cerita dari orang lain sebenarnya. Ya mungkin orangnya kita nggak pernah ketemu, tapi mungkin ada cerita kita yang mirip kan. Jadi prinsip saya sebenarnya ya keluarga yang utama. Ya tujuan kita hidup apalagi gitu kan, selain ngurusin keluarga dari sisi duniawinya ya. Bahwa karir di politik dan lain-lain itu lebih kepada apa ya, aktualisasi ya, aktualisasi dari proses tahapan-tahapan kehidupan yang kita lalui. Karena saya sekolahnya itu di manajemen, ya saya belajar tentang teori motivasi kan, Abraham Maslow, ya hierarchy of needs gitu loh, di tahapan-tahapan kebutuhan manusia. Jadi di politik itu lebih kepada aktualisasi sebenarnya. Ya pengen berbuat lebih banyak kepada, tapi ya udah terlanjur kecemplung kan. Ya mau nggak mau harus di situlah dunia saya. Dan ya saya jalani. Dan istri saya mendukung. Ya kalau pasang surut berumah tangga pasti ada. Ada ngambek-ngambeknya juga. Ya kayak gitu. Ada kesel-keselnya juga, ada ribut-ributnya juga. Tapi karena kami dari dulu selalu menyelesaikan masalah bareng-bareng, ya karena teman dari SD udah biasa kan. Dan istri saya memilih tidak mau punya asisten rumah tangga. Segala macam. Iya, ya makanya rumahnya kecil aja gitu kan, gak ada masalah juga. Ngapel gitu semua. Ngapel atau nyuci segala macam ya istri saya sendiri. Sampai hari ini loh. Dan ini nanti kan istrinya tadi kan berdua. datang, ya istri ya ngomongin aja ke dia gitu. Saya nggak berani. Iya udah, nanti kita tanya deh. Saya nggak berani, kita tanya aja ke istri saya. Saya nggak berani saya nanya ya. Orang kalau kita suruh dia naik bawa mobil pakai supir nggak mau sendiri aja, bawa sendiri sama anaknya gitu. Karena kantor sebelum saya jadi gubernur nih masih ketua DPR, kantor sekolah pakai motor gitu, pakai motor. Nyetir sendiri, bawa motor sendiri. Ini, Bang, pernah terbayang nggak sampai di titik ini? Membayangkan? Oh enggak, saya jalan ngalir Mengalir aja, gitu. Prinsip saya adalah anak saya nggak boleh kelaparan, orang tua saya nggak boleh kelaparan, saudara saya nggak boleh kelaparan, kemudian anak saya nggak boleh nggak sekolah, keluarga saya nggak boleh nggak sekolah, saudara saya nggak boleh nggak sekolah, ponakan saya nggak boleh nggak sekolah. Itu aja prinsip saya. Kalau itu sudah terpenuhi berarti saya orang yang bahagia gitu. Ya kalau kemudian Allah kasih lebih ya berarti saya dikasih tugas untuk ngurusin yang lain. Masuk jabatan gubernur ini. Iya berarti kan saya dapat tugas untuk ngurusin yang lebih banyak. Ngurusin keluarga. Kalau ngurusin keluarga udah, ngurusin saudara udah. Berarti saya harus ngurusin yang lebih banyak. Istri nanti boyong ke rumah dinas atau gimana, Bang? Ya, Menurut Abang? Hemat Abang. kan gubernur dengan ketua DPR beda ya. Iya. Kalau gubernur kan hari-hari itu ya, pekerjaan hari-hari dan Keliling kali ya, ya, keluarga gitu. kalau masalah keliling itu ketua DPR juga bisa keliling. Iya. Jadi maksudnya gubernur itu full konsentrasi, nggak boleh nyambi-nyambi gitu Iya. ya. Jadi ya fokus. Ya kemudian istri juga harus mendampingi karena kan ngurusi PKK juga, ngurusi posyandu juga kan.
Dan istri saya sih nggak keberatan, bersedia. Berarti hari kerja mungkin di rumah dinas gitu ya? Ya, makanya saya lagi memperbaiki tempat saya di belakang supaya saya bisa menerima tamu di hari libur. Oh, Saya bisa kumpul sama anak-anak saya, sama teman-teman saya. Karena kan manusia biasa kan tetap pengen ada me time gitu. Iya. Tapi ya nggak bisa dihindari juga pekerjaan kan. Insyaallah cuma 5 tahun kok. Pokoknya abang tadi melakukan yang terbaik. Ya saya jalanin aja, saya nggak pernah berencana muluk-muluk ya. Saya jalanin. Mana ada saya ngebayangin jadi gubernur, nggak pernah. Saya nggak pernah ngebayangin. Saat Karena saya abang di DPRD tuh nggak gue kayaknya gubernur. kalau saya waktu jadi ketua DPRD, kalau saya pengen jadi gubernur, foto saya pasang aja di mana-mana kan. Saya nggak lakukan Iya itu juga sih. Iya. Nggak ada gitu kan, tahu diri lah gitu. Tahu diri masa saya menjadi gubernur, itulah kurang lebih. Nah, tapi keadaan kan kita nggak pernah tahu ya. Dinamika. Prinsip saya adalah saat saya diberi tugas saya kerjakan. Ya, sungguh-sungguh saya kerjakan. Ketika setelah terpilih bang, sudah ketemu Pak Prabowo. Alhamdulillah sudah. Nah, apa yang disampaikan beliau? Ya pertama ya dia merasa mengucapkan selamat ya sebagai ketua umum partai ya. Ya beliau bangga tentunya ada kadernya yang bisa jadi gubernur. Kemudian beliau juga punya harapan gitu loh supaya saya mampu atau saya berhasil gitu sebagai gubernur. Maka pesan beliau adalah kepada saya kerja sungguh-sungguh, kerja keras buat mensejahterakan masyarakat Banten, dan pesan utamanya adalah jangan korupsi. Jangan korupsi bang. Biarlah kamu tetap miskin, yang penting terhormat, itulah kurang lebih. Nah abang ngebenteng ini gimana kan? Pasti nggak, abang tahu lah. Ya niat saya sampai hari ini saya ingin jaga terus ya, saya akan jaga karena menurut saya nggak akan pernah ada pemerintahan yang berhasil kalau ada korupsi. Baik. Terima kasih banyak Terima kasih. Bang Andres Soni, Ya. Gubernur Banten. Soal program mungkin udah banyak yang bahas Ya. ya bang. Nanti kita bahas lagi menjelang pelantikan. Ya makanya tadi saya kan tawarin di wawancara tempat lain, tapi teman-teman maunya di rumah saya. Ya ini. Ini eksklusif ya bang? Ya, Belum pernah. Nggak ada, belum pernah. Belum ada. Ah ini bang, terakhir bang. Ini banyak nih foto-foto anak, apa keluarga semua. Ini emang abang yang ngerawatin? Istri saya. Oh. Istri saya dia suka apa? Kelahiran Ini- anak gitu, ini momen-momen contoh, ini nih. anak saya yang nomor 3. Ya kan, ini mulai dari ya ini dia dari dia lahir ya kan. Ya, saya simpen ya. Iya. Ya, karena saya kecil nggak punya foto gini. Iya bang. Punya foto gini. Iya. Ya, ini anak paling, anak nomor 3. Iya. Banyak lah sebenarnya. Itu ada apa? Mulai dari mereka itulah. Anak Saya mengarahkannya gimana bang? ngalir Kan, aja. Bang? Ngalir aja. Yang penting anak saya jangan jahat sama orang, udah intinya gitu. Siap, Bang Andres Sondi, terima kasih banyak waktunya. Ya, Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang, demikian obrolan kita bersama Gubernur Banten, Andres Soni. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dengan narasumber lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.